wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Syekh al-Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu taala anhu ila anqal. Kita lanjutkan kembali pembahasan dalam kitab Asrarus Shum yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya beliau. Masuk dengan ucapan beliau ats-tsalitsu yang ketiga al-imsak. Menahan an isolu syai' sampainya sesuatu ilal jawf kepada rongga yang terbuka amdan dalam keadaan sengaja. Mana asrarus shumnya? Oh iya biar yang nakis. Kan ada tuh. Ya. Nah. Fayafsudu shaumuhu bil akli. Maka batal puasanya dengan sebab makan. Nah, apa lagi? Syurbi, minum, su'ud, artinya obat yang dimasukkan ke hidung. Obat masukkan ke dalam hidung. Tuh, wal huknah, suntik, fi nahar Ramadan. Nyuntik itu juga membatalkan. Makanya ditakhirkan sampai di malam hari, ya. Adapun kalau sudah tidak bisa, darurat dan sebagainya, memang ada pendapat yang membolehkan, tidak membatalkan puasa. Tapi lebih utama, qasim. Lebih utama dia itu apa? Ditangguhkan nanti selepas buka. Wala yafsudu bil fasdi wal hijamah. Tapi kalau dengan hijamah diambil darahnya itu apa ya? Apa namanya istilah? Bekam di pertengahan siang Ramadan. Itu nggak batal. Wal iktihal, makai celak. Itu tidak batal. Wa idkhal mil, yaitu memasukkan alat fil udhun, korek kuping. Wal ihlil, ini bagi wanita nih yang menyusui, mengambil ASI-nya dengan alat tersebut. Ya. Dipompa. Nah, itu tidak batal. Wa ma yasil bi ghairi qasdin, dan apa yang sampai dengan tanpa qasd, ada tujuan. Min ghubarit tariq, dari debu jalanan. Ya, dia nggak ada tujuan, nggak nganga. Tiba-tiba masuk aja ke mulutnya. Naik motor, ya, kayak motor, dia nganga, tapi nggak ada tujuan. Tiba-tiba masuk lalat. Ya betul gitu. Tasbiqu ila jawfihi, yang mendahului kepada rongganya. Atau apa yang mendahulukan kepada rongganya dalam berkumur-kumur. Tapi nggak mubalaghah, nggak berlebihan. Jadi kumur-kumur nih mau. Dia biasa aja. Tiba-tiba masuk. Tiba-tiba masuk ke dalam kerongkongannya. Jadi kumur, nggak berlebihan. Ingat, tidak berlebihan. Tiba-tiba masuk. Itu fala yuftir. Tidak batal. Illa, melainkan idza balagha fil madmadati, kalau dia berlebihan di dalam berkumur-kumur, ya, sampai dinaikin lagi tuh, diputer lagi tuh airnya, ya terus sengaja itu mubalaghah, namanya berlebihan, ya, kering nih kering, lebihan kebanyakan, lelen, batal. Fayuftir li'annahu muqassir, maka batalkan karena dia itu teledor,
wa huwa alladhi aradna biqaulina amdan. Wa amma dzikrus shaum, adapun penyebutan puasa, fa aradna bihi al-ihtiras anin nasi. Adapun dzikrus shaum itu, maka kita inginkan dengannya keluar dari kalimat itu adalah an-nasi, orang yang lupa. Fa innahu la yuftir. Amma man akala amidan fi tarafain nahar. Begini. Dia itu makan dalam keadaan sengaja di penghujung awal dari puasa. Artinya ketika sebelum terbit fajar. Berarti kalau sebelum terbit fajar masih boleh gak Dan makan? Sebelum subuh. Boleh gak makan? Boleh dong. Paham gak? Dia makan sebelum subuh. Boleh gak? Boleh. Atau dia makan di penghujung dari matahari, yaitu terbenam. Berarti sudah terbenam, dia makan. Boleh gak? Boleh kan? Boleh. Nah, ini dia. Man akala aminan fi tarafin nahar, thumma dhahar. Tiba-tiba nampak. Lahu padanya anahu akalan naharan bitahqiq. Ya. Bahwasanya dia itu makan naharon. Artinya apa? Berarti kalau yang sebelum fajar berarti terwujudkan bahwa itu setelah fajar. Berarti siang kan? Atau setelah terbenam berarti menunjukkan sebelum terbenam. Udah cobain kolak, tiba-tiba baru adzan maghrib. Atau diyakinkan bitahqiq bahwa setelah makan baru terbenam matahari. Paham nggak tuh ibarat? Ini agak pelik. Maka nanti moroja lagi tuh. Wajib. Yang kibar harus ajarkan. Ya? Fa'alihil qadha. Tuh, maka hati-hati. Maka ihtiyat. Apalagi di sini lihat, masjid. Kadang masjid pakai apa ya? Azannya pakai rekaman. Pakai kaset. Maghribnya pakai udah dengar azan langsung aja serbu. Tiba-tiba 5 menit belum maghrib. Udah habis ini baru kedengaran azan yang benar. Nah, fa'alihil qadha. Wajib menggo. Nah, itu. Wa in bagi ala hukmi dhannihi wa ijtihadihi. Nah, ini pembicaraan pada puasa apa ya? Puasa wajib nih, inget nih. Ini bicara kita lagi puasa bukan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah sih nggak wajib qadha. Oh, dia dengan sengaja mau berhentikan puasanya boleh. Itu kalau puasa sunnah. Wa in baqi ala hukmi dhannihi wa ijtihadihi. Nah, jika masih tetap atas sangkaan dan ijtihad, dia ada sangkaan. Ghalabatul dzann. Sangkaan ini sudah masuk. Sangkaan ini sudah masuk maghrib. Atau sangkaan ini belum subuh. Jadi masih makan kan? Fala qadha alaih. Maka tidak qadha atasnya. Wala yanbaghi an ya'kula fi tarafin nahar illa bin nadhar. Illa bidzann wa ijtihad. Dan tidak boleh, tidak selayaknya bahwa dia makan di dua tepi siang, yaitu sebelum subuh dan setelah maghrib, illa bin nadhar, melainkan dengan pengamatan wa ijtihad. Harus ada ijtihad. Ya, harus ada ijtihad dengan dia. Emang biasanya nih baca Quran sekian udah masuk subuh, tapi kalau sebelumnya belum waktu subuh. Nah, berarti waktu yang sebelum ayat tersebut dia bisa makan. Ijtihad. Orang yang jahit, tukang jahit, biasanya hasilnya kalau dibangun jam 3, kalau hasil, ya kan? Kalau bukan bangun jam 3. Kalau dibangun, dia bikin jahitan tuh. Sampai hasil sekian, itu berarti menunjukkan udah subuh. Berarti kalau belum subuh, itu ijtihad. Jadi, mancing ikan. Biasanya kalau dapat 10, berarti udah masuk subuh. Malam-malam siapa main? Berarti kalau di bawah 10, berarti masih waktu malam. Nah, itu. Ar-rabi' al-imsak anil jima'. Ini sih buat santri nggak boleh terangin nih.
Wa hadduhu taghibul hasyafah. Fa in jama'a nasiyan lam yuftir. Mereka itu yang suami istri kalau berhubungan dalam keadaan lupa, maka dia tidak apa? Tidak batal puasanya. Fa in jama'a nasiyan lam yuftir. Lupa, ingat lupa. Makanya pengantin musibah. Pengantin yang sekarang nih, yang sebelum Sya'ban, apalagi Ramadan. Ya. Jadi gimana? Kalau dia berhubungan dalam keadaan lupa, maka tidak batal. Wa in jama'a lailan aw ihtalama fa asbah junuban. Nah, kalau dia berhubungan di malam hari atau dia keluar misalnya mani, tidur misalnya ya, asbaha junuban. Kayak santri misalnya tidur mimpi nggak sahur, bangun jam 5, pas lihat basah, berarti dia ada janabah. Nah itu gimana hukumnya? Sah gak puasanya? Lam yuftir, tidak apa? Tidak batal puasanya. Jadi boleh dia berpuasa dalam posisinya apa? Dalam posisi dia berjanabah. Yang penting ada niat sebelum tidur untuk puasa. Tidur, bangun jam 5, posisi janabah. Maka boleh untuk dia meneruskan puasa, sah puasa. Wa in tala'al fajru wa huwa mukhalitun ahlahu fanaza'a fil hal sahha shaumuhu fa in sabara fasada wa lazimatul kafara. Udah aja nanti deh saya terangin nih. Ya. Nanti diterangin. Yang sekarang. Bukan waktu kalian juga dengerin. Nah, al-khamisu, yang kelima, al-imsak anil istimna. Yang kelima itu menahan dari istimna. Ya. Mengeluarkan mani. Wa huwa ikhrajul mani qasdan. Naudzubillah ya. Ya dengan haram atau dengan halal. Dengan halal ya dia berhubungan sama istrinya atau dia mimpi tuh keluar mani. Au bi ghairi jima, atau selain jima, mimpi sebagainya. Ya, bukan mimpi, bukan. Ya, dengan yang haram dia lakukan. Maka disebut mal'un man nakahat yaduh. Dilaknat orang yang menikahkan tangannya. Dia melakukan dengan tangan. Nah itu haram hukum. Dilaknat. Nah dia ngelakuin seperti itu sampai keluar maninya. Maka batal puasa. Fa inna dzalika yufattiruhu aw yuftiruhu. Yang demikian itu membatalkannya. Wala yuftir bi qubla zaujatihi wala bi mudha'ja'atiha ma lam yanzil. Dan tidak batal dengan sebab dia mencium istrinya atau ya berdekatan, menyentuh kulitnya malam yanzil selama dia tidak keluar maninya. Lakin yakrah dzalika, akan tapi hukumnya makruh. Deket-deket tuh makruh. Pada puasa wajib. Ilan yakuna syaikhan, melainkan kalau dia itu sudah tua. Udah tua, udah nggak bakal banyak nyetrum. Artinya udah nggak terlalu syahwatnya biasa aja. Au malikan li irbihi, atau dia bisa menahan syahwatnya, bisa menahan. Fala ba'sa bitakbil, nggak mengapa dia dengan mencium tersebut. Wa tarkuhu aula, tapi meninggalkan masalah itu lebih utama. Wa idza kana yakhaf min at-takbil an yanzil faqabbala. Nah, nilai lagi masalah. Jika dia takut, dia takut nih, dengan sebab dia mencium istrinya itu mungkin bakal bisa keluar. Faqabbala, maka dia mencium wasabaqal mani. Nah, benar keluar. Aftara, maka dia itu batal puasanya. Ya, maka wasabaqal mani aftara. Kenapa? Litaksirihi, teledor, udah tahu ini bakal sebabnya nih, bakal imbasnya ke situ. Dilakuin. Maka tetap batal. Padahal kan tadi kalau takbil doang, cium doang, nggak batal, makruh.
As-sadisu yang keenam terakhir, al-imsak an ikhrajil qi. Menahan dari keluarnya muntah. Ditahan. Fal istiqa'ah apa artinya? Sengaja mengeluarkan muntah. Jadi sengaja dikeluarkan muntah dengan sebab musabab. Dia misalnya tahu dia nih bakal main bola, bakal muntah. Dia main bola. Itu berarti sengaja itu. Ya. Dia tahu bahwa dengan mencium bau ini bakal muntah. Dia sengaja mencium ini. Atau sengaja lagi jarinya dimasukin ke mulutnya. Emang sengaja pengen muntah. Fal istiqa'ah tafsudus shaum. Wa in dhara'ahu, tapi kalau apa ya? Dhara'a ay ghalaba. Wa in dhara'ahul qi, akan tapi kalau memang ya mendominankannya muntah, artinya emang tanpa dia sengaja tiba-tiba muntah. Kayak wanita yang hamil kan, mau puasa, biasanya di bawah 4 bulan tuh sering-sering muntah dia. Tapi kan nggak sengaja, karena bawaan kandungannya dia muntah. Maka demikian, kalau memang dhara'a ay ghalaba, muntah tersebut lam yafsud shaumuhu. Wa in iqtala'a nukhamata min khalqihi aw sadrihi, kalau dia tarik nukhamah min khalqihi, reak dari kerongkongannya, aw sadrihi, atau dadanya, ya, ya, lam yafsud shaumuhu. Enggak apa-apa. Ya. Lam yafsud shaumuhu. Tidak batal puasanya. Rukhsatan li umumil balwa bi. Itu sebagai rukhsah. Diberikan dispensasi keringanan. Karena umumul balwa. Maksudnya banyak yang terjadi manusia. Apalagi pas lagi puasa. Ada yang reak tuh keluar. Ya. Nah, dikeluarin sampai bagian zahir, depannya. Nah, udah sampai bagian depan, apa yang dilakuin? Buang. Ya, ini dicicipin. Harus dibuang. Illa an yabtali'ahu, melainkan kalau dia menelannya ba'da wusulihi ila fihi, setelah sampainya kepada mulutnya. Udah sampai mulutnya, bagian zahir setelah kerongkongan. Maka ada hadul ha, ada hadul kho. Udah bagian kho-nya keluar, masuk. Udah ada di bagian mulut. Kalau masuk, kalau masih di sini, ditelan lagi nggak apa-apa. Ditelan nggak apa-apa. Tapi udah masuk sini. Itu tadi yang saya sampaikan, udah mulut dicicipin langsung. Terus diapain? Telan lagi. Itu yang jadi batal. Fa innahu yuftiru, maka sesungguhnya yang demikian itu membatalkan inda dzalik ketika dia telan lagi. Amal lawazimul iftar, ini sangat penting nih. Hal yang berkaitan dengan puasa itu ada 4, qadha, kafarah, fidyah, dan menahan puasa sampai terbenamnya matahari. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.